Akun Twitter @demotion mengisahkan sebuah kisah menginap di rumah sakit. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, saya harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Seperti biasa, semua nama, tempat kejadian, dan hal apapun yang berhubungan dengan cerita ini saya ganti ya, supaya lebih enak tentunya. Dan ini dia kisahnya. Aji Hendrian tampak begitu lelah. Itu terlihat dari raut wajah yang semrawut, penuh beban dan pikiran. Diburu pekerjaan serta deadline yang padat membuat kepala Aji pening tak terkira. Tring, nada pesan dari WhatsApp membuatnya memalingkan pandangannya dari rutinitas yang menggila. Setelah membaca pesan tersebut, Aji mendongakkan wajahnya. Bebannya semakin bertambah. Pesan dari istrinya membuat kepalanya penuh sesak. Ia segera memberesi semua pekerjaan yang menumpuk. Berjalan sedikit tergesa-gesa menuju ruang di pojok kanan meja kerjanya. Tok tok. Permisi pak. Aji mengetuk pintu ruang kerja atasannya. Masuk. Jawab lugas dari dalam ruangan. Duduk. Ada apa? Tanya sang bos. Ia segera memberesi semua pekerjaan yang menumpuk. Berjalan sedikit tergesa-gesa menuju ruang di pojok kanan meja kerjanya. Dan setelah mengutarakan niatnya, sang bos pun memberikan izin. Aji langsung buru-buru pulang, masuk ke dalam lift menuju lantai 1, di mana motornya terparkir rapi dengan motor lainnya. Singkat cerita, Aji sudah sampai di depan kontrakannya. Dengan sigap ia segera memarkirkan motornya. Assalamualaikum dek. Aji mengucap salam. Hening, tak ada jawaban. Aji segera mendorong pintu kontrakan yang hanya berlapis kayu tipis berwarna coklat. Ya Allah dek. Aji terkaget. Kepanikan langsung merasuki dirinya. Desi tengah tergeletak lemas tak berdaya. Ada sedikit darah yang mengalir di betis kanannya. Tolong, tolong, teriak Aji panik dan ketakutan. Teriakan Aji membuat para tetangganya segera menghampiri ke arah sumber suara. Tolong pak, tolong bawa istri saya ke rumah sakit, pinta Aji penuh harap. Wah, iya ini harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Iya mas, sebentar, saya cari mobil dulu. Suara kontrakan mendadak menjadi riuh karena banyak warga yang datang melihat keadaan. Setelah cukup lama menunggu, Pak Doni datang dengan membawa sedan hitam. Dengan sigap dan segera, Aji membopong istrinya masuk ke dalam mobil untuk membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Di sepanjang perjalanan Desi mengalami kontraksi hebat. Tak lama air ketubanya pecah. Aji panik luar biasa. Keadaan istri dan jabang bayi yang ada di dalamnya menjadi fokus Aji. Digenggamnya tangan Desi begitu kuat oleh Aji untuk meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan segera Pak Doni pun menginjak dalam pedal gas mobilnya, namun dengan konsentrasi yang tinggi. Ah sial, lampu merah menghambat laju kendaraannya. Tabrak aja pak, ini urusan nyawa, pinta Aji kepada Pak Doni selaku sang pengemudi. Iya mas, jawab pelan Pak Doni. Setelah sampai di perempatan terakhir, lampu sen kiri dinyalakan tanda mobil akan berbelok. Mobil ini menuju sebuah rumah sakit di salah satu kota di Jawa Barat. Rumah sakit daerah yang lumayan terkenal di sekitaran daerah sini. Gaya arsitektur zaman dahulu dari rumah sakit ini begitu kental terlihat. Rumah sakit yang sepertinya sudah sangat lama didirikan. Mobil terparkir di halaman sebelah kiri. Dengan segera, Aji membuka pintu dan membopong istrinya untuk segera masuk dan mendapatkan pertolongan serta perawatan. Melihat itu, suster yang sedang lewat pun segera menghampiri dan meminta petugas medis yang lain untuk membawa troli rumah sakit. Dan tak butuh waktu lama, troli datang. Desi segera dibaringkan, didorong dengan tergesa-gesa menuju ruang persalinan. Sementara Pak Doni yang mengurus bagian pendataan dan administrasi di depan. Ruang persalinan cukup jauh jaraknya, berada di pojok bangunan dan harus melewati lorong-lorong yang panjang. Petang menjelang, azan maghrib berkumandang. Ketika Aji sampai di ruang persalinan, ia tidak diperbolehkan masuk oleh sang suster. Aji tak mau berdebat.
Ia pasrah dan mengalah demi keselamatan istri dan sang bayi yang ada di dalam kandungan. Aji gelisah, berjalan mondar-mandir tak tentu arah. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki terburu-buru dari sang dokter menuju ruang persalinan. Mata Aji langsung tertuju pada sang dokter yang baru datang tersebut, segera menghampiri dan mengucap dengan nada yang lirih. "Tolong selamatkan istri dan anak saya, Dok," ucap melas Aji sambil menatap penuh harap. "Akan saya lakukan semua kemampuan saya, Pak. Bapak yang tenang, jangan lupa berdoa," jawab sang dokter dengan nada penuh keyakinan. Sang dokter segera masuk ke dalam ruangan dengan atribut lengkap untuk bagian melahirkan. Aji duduk di samping sebelah kanan ruang persalinan, penuh harap untuk keselamatan semuanya. Angin hangat berhembus pelan membelai wajahnya. Ada sentuhan kenyamanan yang ia rasakan. Entahlah, kini hati dan jiwanya terasa lebih tenang, seperti ada sesuatu yang membuatnya kuat. Sekian lama menunggu, dari kejauhan terdengar langkah kaki yang berjalan menuju arah di mana Aji berada. Rupanya Pak Doni. Namun berjarak beberapa meter dari tempat Aji terduduk, Pak Doni berhenti. Ia menatap penuh tanda tanya. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran. Siapa wanita yang bersama Mas Aji itu? Apa saudaranya? Apa temannya atau siapa? Pak Doni bergelut dengan pikirannya sendiri selama sepersekian detik sebelum akhirnya Pak Doni kembali meneruskan langkahnya. Pak Doni, sambut Aji atas kedatangan Pak Doni. Dengan sekejap mata wanita yang tadi nampak menemani Aji tersebut menghilang, entah kemana. Mata Pak Doni menyapu setiap areal tempat ini, namun tak mendapat jawaban atas pertanyaan dan rasa keheranannya. Kemana wanita yang tadi menemani Mas Aji tersebut? Tidak etis rasanya menanyakan hal remeh demikian di situasi yang genting seperti saat ini. "Dari mana saja, Pak?" tanya Aji. "Ini Mas, saya nggak nemu-nemu ruang persalinan ini. Saya sampai muter-muter. Untung ada suster yang ngasih tahu," jawab Pak Doni. "Iya, memang sedikit rumit, Pak, dan jauh juga," balas Aji. "Terus gimana keadaannya istri, Mas?" tanya Pak Doni. "Belum ada kabar, Pak," sambut Aji sambil menggelengkan kepala. Pak Doni dan Aji pun duduk penuh harap di samping ruangan. Setelah cukup lama menunggu kabar yang dinanti pun tiba. "Yang mana suaminya?" tanya sang suster. "Saya, Mbak," jawab Aji sambil berdiri. "Oh, silakan masuk, Pak," pinta sang suster. Aji langsung buru-buru masuk diikuti dengan Pak Doni. Segera menghampiri di mana istrinya berada. Desi tampak lemas dan disangga beberapa botol infus di tangannya. "Bayinya di mana, Sus?" tanya Aji. "Ada di ruang inkubator, Pak. Silakan," tunjuk sang suster. Sebenarnya masa kehamilan Desi barulah menginjak kurang dari 9 bulan. Mungkin sekitar 8 bulanan. Jadi sang bayi lahir dengan sedikit prematur. Itulah yang menyebabkan bayi tersebut harus masuk di dalam tabung inkubator tersebut. Aji langsung menangis haru melihat hal tersebut. Tak terasa dan tak disangka, kini ia telah menjadi seorang ayah. Momen yang sangat membahagiakan. Pak Doni pun tampak lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Sang ibu dan bayi berhasil selamat. Sebagai seorang yang pernah beberapa kali mengalami hal ini, tentulah Pak Doni paham bagaimana rasa lega dan bahagianya seperti yang Aji rasakan. "Mas," ucap lemah Desi memanggil suaminya. "Iya, Dek." Aji menghampiri dan menggenggam erat tangan istrinya. Ia masih terkulai lemah. "Anak kita gimana, Mas?" "Sehat, Dek. Sekarang kita resmi menjadi orang tua untuk anak kita. Terima kasih mau berjuang bersama-sama selama ini," ucap haru Aji kepada istrinya. "Iya, Mas." "Mohon maaf, Pak. Biarkan istrinya istirahat dulu untuk sementara," pinta sang suster kepada Aji. Aji mengangguk pelan sambil mengusap air mata bahagianya. Di luar ruangan Pak Doni sabar menunggu, sendirian di tengah area yang mulai sepi dan hening karena waktu yang beranjak menuju malam. Tak ada suara apapun selain deru nafas yang ia hembuskan. Di pelupuk mata sebelah kirinya, ia menangkap siluet hitam berdiri di sudut lorong. Sebenarnya, ruangan persalinan ini terpisah dari ruangan sebenarnya.
Bisa dikatakan ruangan ini adalah ruang tambahan atau ruang darurat yang jarang digunakan. Bayangan tersebut perlahan semakin dekat, seperti sebuah kain putih lusuh yang terbawa angin. Pak Doni mulai merasakan hal yang tidak enak di hatinya. Walah, Pak Doni terkaget karena Aji menepuk pundak sebelah kanannya. Kenapa, Pak? Tanya Aji heran. Kamu ngaget-ngagetin aja, jawab Pak Doni. Kita cari makan dulu saja, ayo Pak. Bapak juga pasti lapar kan? Tanya Aji. Iya Mas, saya lapar, capek juga. Mereka pun berjalan mencari di mana kantin berada, melewati lorong yang di mana tadi Pak Doni melihat seperti sebuah kain yang terbawa angin. Pak Doni berhenti sejenak untuk memastikan bahwa penglihatannya barusan tidak salah. Namun tak ada apapun, tak ada siapapun. Kenapa Pak? Tanya Aji. Enggak apa-apa Mas, ini kita jalan ke arah mana? Pak Doni menimpali. Waduh, saya juga nggak tahu. Udah sebegini mau tanya siapa ya? Gumam Aji. Aji dan Pak Doni kembali berjalan tak tentu arah, mencari di mana keberadaan kantin di sini. Suasana yang hening dan lembab membuat kengerian semakin terasa. Lampu koridor yang temara membuat nyali sedikit tergoyah. Tap, tap, tap. Hanya suara langkah dari sepatu yang terdengar. Aduh, kaget, ucap Pak Doni ketika akan menabrak suster yang baru saja keluar dari ruangan pasien. Saya juga kaget Pak, ucap suster tersebut. Maaf Mbak, kalau kantin di sebelah mana ya? Tanya Aji. Lurus saja Mas, nanti belok kiri di samping bangunan rumah sakit ini, jawab sang suster. Oh ya, terima kasih Mbak, balas Aji. Mari. Sang suster pun pergi entah kemana. Sekarang Aji dan Pak Doni tahu kemana harus melangkahkan kaki, karena sudah tahu arah tujuan mereka. Setelah mengikuti petunjuk tadi, akhirnya mereka sampai di kantin rumah sakit ini. Tampak sepi, hanya ada beberapa orang terlihat sedang berada di sini. Tanpa basa-basi, Pak Doni memesan seporsi makanan karena perutnya yang sedari tadi kelaparan. Sementara Aji memesan segelas kopi hitam untuk melegakan pikirannya yang sudah kacau. Enggak makan Mas? Tanya Pak Doni. Enggak Pak, lagi pengen ngopi aja, jawab Aji. Sementara Pak Wondo selaku pemilik kantin menatap Aji dengan penuh selidik. Setelah makanan dan kopi yang dipesan sudah siap, Aji dan Pak Doni duduk di samping jendela sebelah kanan. Dari balik jendela langsung tembus ke pinggiran rumah sakit yang masih banyak semak belukar. Pak Wondo masih menatap Aji, memperhatikan seperti sedang mengawasi. Aji menoleh dan menyadari akan pandangan aneh dari sang pemilik kantin tersebut. Itu bapak kantin kenapa ya Pak? Kayaknya gak suka gitu lihat saya, ucap Aji kepada Pak Doni. Gak usah diladenin Mas, orang kita nanti juga bayar kok, gak kabur, jawab Pak Doni. Iya, tapi kok pandangannya aneh gitu sama saya ya? Aji merasa heran. Ya udah jangan nambah beban Mas, ngopi aja. Ini rokok buat teman ngopinya. Pak Doni mengeluarkan rokok filter dari dalam saku celana hitamnya. Selepas menikmati kopi dan makanan, Aji bersama Pak Doni berniat untuk kembali ke ruangan persalinan di mana istrinya berada. Berapa Pak? Tanya Aji kepada Pak Wondo. 18.000 Mas, jawab Pak Wondo. Ini Pak, kembaliannya simpan aja, ucap Aji sambil menyodorkan uang 20 ribuan. Hati-hati Mas, ucap Pak Wondo. Aji merasa heran atas ucapan sang pemilik kantin tersebut. Aji memilih segera beranjak dari kantin untuk menuju kamar di mana istrinya dirawat intensif. Namun, di sepanjang perjalanan, ucapan Pak Wondo menggelayuti benaknya. Sebuah ucapan yang seakan mengandung pesan. Namun apa? Aji dibuat penasaran. Namun, bodo amat lah. Setelah cukup dekat dengan kamar istrinya, terlihat seorang perempuan berbaju putih masuk ke dalam ruangan di mana Desi dan bayinya dirawat. Siapa? Aji merasa heran. Pakaiannya tidak seperti seorang suster. Suster macam apa? Pikirnya yang memakai dress panjang begitu. Aji langsung buru-buru berlari ke arah kamar di mana istrinya dirawat dan dengan segera membuka pintu kamar. Krek. Pintu terbuka, namun tak ada siapapun selain istrinya yang masih terpejam dan bayinya yang tengah tertidur pulas di dalam tabung inkubator. Lantas, siapa tadi? Aji merasa was-was. Ia memeriksa setiap sudut kamar,
sampai kolong bawah kasur, namun nihil. Aji tak mendapat sosok dari wanita yang baru saja masuk ke dalam kamar ini. "Ada apa, Mas? Kok kerusuh kayak gitu?" tanya Pak Doni heran. "Ah, enggak, Pak. Pengen lihat keadaan istri dan anak saya saja," jawab Aji. "Oh, kirain ada apa. Saya tunggu di luar saja ya, Mas." Pak Doni kembali keluar dari ruangan tersebut. Aji menghembuskan nafas panjang. Mungkin pikiranku saja yang sedang lelah, ucap Aji dalam hati. Aji melangkah keluar, lantas duduk di samping Pak Doni yang sedari tadi termenung. "Gimana, Mas?" tanya Pak Doni. Nggak apa-apa, Pak. Maaf ya, Pak. Bukannya saya ngusir, tapi ini udah malam. Apa tidak sebaiknya Bapak pulang saja?" ucap Aji kepada Pak Doni. Santai aja, Mas. Kalau saya pulang, nanti kamu sama siapa?" Pak Doni membalas dengan canda. Obrolan pun berlanjut, ngalor ngidul gak karuan. Senemu topik pembicaraan aja, sekedar untuk menghilangkan rasa sepi dan dingin yang kian mendera. "Ngopi gak, Pak?" tanya Aji. "Wah, saya gak biasa ngopi, Mas. Susu hangat saja," balas Pak Doni. "Ya udah, nanti ya, Pak. Saya beli dulu di kantin." Aji pun kembali berjalan menelusuri lorong sepi dan temaram udara dingin yang turun membuat bulu di pundaknya meremang. Aji mengelus-ngelus tangannya sepanjang jalan, berharap bisa menghilangkan rasa dingin yang kian terasa. Terlihat di depan mata sosok wanita tengah berdiri di lorong yang temaram. Di balik tiang kayu, tubuh dari sosok tersebut berada. Aji mengernyitkan dahi penuh tanya. Siapa sosok tersebut? Mungkin keluarga dari pasien, pikirnya. Aji pun berlalu melewati sosok tersebut begitu saja. Namun ada hawa panas yang terasa di pundaknya saat ia membelakangi wanita tersebut. Tanpa melihat, spontan Aji langsung berlari menuju kantin. Nafasnya masih terengah saat berhadapan dengan Pak Wondo. "Duduk dulu, Mas," pinta Pak Wondo. "Ini diminum dulu." Tanpa basa-basi, Aji pun segera meminum segelas air putih yang disuguhkan untuknya. "Udah, tenang dulu." Pak Wondo seakan tahu apa yang barusan Aji alami. Terlihat suasana kita yang sudah sepi. Hanya ada Pak Wondo seorang, sementara istrinya tengah tertidur pulas sambil mendengkur keras. "Dia nongol ya, Mas?" tanya Pak Wondo. "Dia siapa, Pak?" Aji berbalik tanya. "Itu wanita yang pakai baju putih," balas Pak Wondo. Iya, Pak. Kenapa Bapak bisa tahu?" Aji terheran. Nanti saja saya ceritainnya," tutur Pak Wondo. "Kenapa, Pak?" balas Aji pelan. "Belum saatnya." Ngomong-ngomong mau pesen apa, Mas?" tanya Pak Wondo. "Kopi, Pak, sama susu hangat ya," balas Aji. Aji terdiam, mencoba menelan semua yang telah terjadi. "Ini sudah jadi, Mas." "Oh iya, Pak," jawab Aji. "Mau saya temenin gak, Mas?" usul Pak Wondo kepada Aji. Enggak, Pak, makasih," jawab Aji setengah ragu. "Ya sudah, hati-hati, Mas. Jangan lupa baca doa. Dan sepertinya Mas ini bakal lama di sini," ucap Pak Wondo yang membuat pikiran Aji semakin tak karuan. Dengan ragu, Aji pun melangkah meninggalkan kantin. Sementara Pak Wondo tampak terus mengawasinya. Aji berjalan tergesa-gesa, matanya melirik ke segala arah, memastikan tak ada hal aneh di sekitarnya. Setelah cukup lama, akhirnya terlihat Pak Doni yang masih duduk termenung, segera menghampiri untuk melegakan suasana. "Ini, Pak, susu hangatnya." Aji menyodorkan gelas susu kepada Pak Doni, namun ia hanya diam. "Pak?" tanya Aji. Pak Doni masih diam seribu bahasa. Aneh, pikirnya. Pak Doni nampak pucat, bibirnya memutih seperti kekurangan darah. Dengan rasa aneh dan enggan sebenarnya, Aji memaksakan untuk duduk di samping Pak Doni yang masih terdiam, terlihat sangat kaku tanpa ekspresi dan gerakan. Kok lama-lama ngeri ya? Batin Aji merasakan aura dan suasana sangat berbeda di samping Pak Doni. Tak ada yang bisa Aji lakukan atau bicarakan, karena Pak Doni yang diam membatu
Aji pun ikut termenung dalam derap sunyi malam. Hanya suara serangga yang kini terdengar di telinganya. Plak, plak, plak. Suara langkah kaki membuyarkan lamunannya. Aji termangu heran. Rupanya Pak Doni. Tapi tunggu dulu. Bukannya Pak Doni dari tadi ada di sampingnya? Lah, Pak dari mana? Tanya Aji heran. Dari kamar mandi, Mas. Buang hajat, mules karena makan tadi. Mas udah dari tadi ya nungguin? Tanya Pak Doni kepada Aji. Hah? Aji terkaget. Tadi bukannya Bapak ada di samping saya? Orang saya baru saja dari toilet kok. Pas Mas jalan ke kantin tuh, saya juga langsung buru-buru ke toilet. Soalnya mules banget. Ini baru aja balik. Pak Doni menjelaskan sambil duduk di samping Aji. Mendengar penjelasan tersebut, Aji hanya terdiam. Tak bisa bersuara apapun. Emang kenapa, Mas? Tanya Pak Doni. Nggak apa-apa, Pak. Jawab Aji sambil berbohong. Dengan segera, Aji menyeruput kopi yang sudah ia bawa sedari tadi. Sudah dingin rupanya. Begitu kopi masuk ke dalam mulut. Rokok, Pak? Aji menawarkan kepada Pak Doni. Iya, Mas, saya juga ada kok. Baik Aji maupun Pak Doni tak ada yang tertidur semalam ini. Mereka terus terjaga dengan obrolan dan asap rokok yang mengepul di udara. Azan subuh mengagetkan mereka berdua. Lah, udah subuh aja sih, Pak? Iya, Mas, nggak kerasa ya, jawab Pak Doni. Sebentar ya, Pak, saya mau lihat keadaan istri dan anak saya dulu. Terang Aji kepada lawan bicaranya. Iya, silahkan, Mas. Aji pun masuk dan mendapati istri serta anaknya masih terpejam. Mungkin sedang istirahat, pikir Aji dalam hati. Aji kembali keluar kamar. Ayo, Pak, kita sarapan dulu, ajak Aji kepada Pak Doni. Ayo, Mas, saya juga lapar lagi nih. Setibanya di kantin, Aji melihat Pak Wondo tengah tertidur. Kini istri dari Pak Wondo lah yang berjaga. Aji dan Pak Doni pun memesan makanan yang sepertinya baru saja matang. Wah, kebetulan dapat yang angetan, ucap Pak Doni. Singkat cerita, pagi menjelang. Pak Doni pun izin untuk pulang karena ada kesibukan yang harus ia kerjakan. Aji sangat berterima kasih atas segala bantuan dan waktu yang telah Pak Doni lakukan untuk Aji dan keluarga kecilnya. Kini Aji tengah berada di dalam ruangan di mana istrinya dirawat, menunggui dan mengelus rambut dari istrinya tersebut. Perlahan jari Desi mulai bergerak, tanda ia sudah bangun. Mas Aji, kata yang Desi ucapkan ketika melihat suaminya tersebut. Iya, Dek, Mas ada di sini. Makasih, Mas, udah nemenin aku, ucap pelan Desi. Tak terasa Aji menitikkan air matanya. Mas yang harusnya berterima kasih karena kamu sudah berusaha untuk anak kita, untuk dirimu dan untuk saya juga. Terima kasih. Aji tak mampu menahan derai air mata bahagianya. Ia segera memeluk erat istrinya tersebut. Selang beberapa lama, dokter datang untuk memeriksa. Aji sedikit mundur untuk memberi ruang kepada dokter untuk mengecek kondisi istrinya tersebut. Gimana, Dok? Tanya Aji. Maaf, tapi sepertinya istri Anda harus dirawat di sini selama beberapa hari ke depan untuk memulihkan kondisi tubuhnya, dokter menjelaskan. Jadi belum bisa pulang sekarang, Dok? Tanya Aji. Belum, Pak. Mungkin baru bisa pulang beberapa hari ke depan. Bayi Anda pun demikian. Istri dan bayi Anda harus mendapatkan perawatan semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Nanti saya panggil suster, suruh ke sini untuk memenuhi segala apa yang dibutuhkan. Saya pamit dulu, Pak, ucap tegas dokter tersebut. Setelah mendapat kabar tersebut, Aji langsung menghubungi temannya si Ferdi. Aji meminta tolong untuk dibuatkan surat izin karena dalam beberapa hari ke depan Aji tak bisa masuk bekerja seperti biasa dikarenakan sedang menemani dan menjaga istrinya. Walaupun Ferdi ini orangnya brengsek, tapi hanya dia bisa Aji andalkan saat ini. Matahari telah tinggi. Cuaca kian terik saat Aji hendak bergegas untuk pulang ke kontrakannya. Sekedar untuk mengganti baju, mengambil kebutuhan serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Aji berpamitan kepada Desi untuk pulang, mengambil semua kebutuhan dirinya dan keluarga kecilnya. Dari rumah sakit, Aji harus menaiki angkot yang lumayan jauh perjalanannya.
untuk bisa sampai di mana ia tinggal. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 2 siang, Aji sudah kembali ke rumah sakit. Segera menuju ruangan di mana tempat istrinya berada. Tak banyak memang yang ia bawa, hanya ransel seukuran sedang. Tempat ia membawa semua perlengkapan. Setelah cukup lama masuk ke dalam ruangan, Aji diserang rasa kantuk yang luar biasa. Wajar, karena semalam suntuk ia belum memejamkan mata. Terus terjaga untuk memastikan keadaan keluarga tetap baik-baik saja. Aji tertidur di lantai, di pojok sebelah kanan, tepat di mana Desi dirawat di atas kasur rumah sakit. Aji tertidur hanya berbantalkan lengan karena rasa kantuk yang begitu dalam. Jam 17.50, Aji dikagetkan dengan suara dering HP yang ia letakkan di samping kanannya. Rupanya ada panggilan masuk dari Pak Doni. Pak Doni mengabarkan jikalau malam ini ia tak bisa menemani Aji di rumah sakit karena ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Oh iya, nggak apa-apa Pak, terima kasih ya, ucap Aji mengakhiri telepon. Azan maghrib berkumandang. Aji bangun untuk menunaikan kewajibannya. Terlihat istrinya sudah sadar. Gimana keadaannya, Dek? Tanya Aji kepada Desi. Alhamdulillah sudah baikan, Mas, jawab Desi pelan. Ya sudah, Mas, mau sholat dulu ya. Aji pun berjalan keluar untuk mencari musola. Di musola Aji bertemu dengan Pak Wondo. Ba'da sholat, Pak Wondo dan Aji saling mengobrol sembari menunggu waktu isya. Mas, ketemu lagi, ucap Pak Wondo ketika bertemu dengan Aji. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas, jawab Pak Wondo. Gimana, Mas, keadaan istrinya? Pak Wondo menanyakan kabar Desi, istrinya Aji. Anda benar, Pak. Saya harus menginap di sini selama beberapa hari, ucap Aji. Ya, mungkin sudah jadi takdirnya, Mas, balas Pak Wondo. Saya pesan sama kamu harus tetap tersadar, kuatkan iman. Jangan banyak melamun saat berada di sekitar ruangan itu. Pak Wondo menimpali. Ruangan mana, Pak? Tanya Aji. Tempat di mana istrimu dirawat. Kamu harus selalu waspada, tegas Pak Wondo. Aji menjadi heran atas ucapan Pak Wondo barusan. Misteri, rahasia apa yang tersimpan di ruangan tersebut? Malam bergulir dengan cepat. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Aji masih berusaha terus terjaga, sendirian, di suasana yang sepi mencekam. Seperti ini kira-kira suasana di rumah sakit tersebut saat memasuki waktu malam hari. Tak ada teman, tak ada suara apapun. Aji hanya memainkan gawai miliknya untuk sekedar mengusir rasa sepi dan bosan. Terdengar dari telinga sebelah kiri, ada suara wanita yang menangis sesenggukan. Begitu lirih, begitu pilu. Suaranya seperti sangat dekat, seperti tepat berada di belakang dirinya. Semerbak bau anyir darah tercium, membuat Aji menahan dan menutup indera penciumannya. Aji merinding, bergidik sejadi-jadinya. Aneh. Badan Aji tak bisa digerakkan. Tubuhnya panas dingin tak karuan. Astagfirullahaladzim, Aji berucap dalam hati. Ketakutan ini mencekam dirinya. Namun perlahan Aji mulai bisa menggerakkan dirinya. Aji mencoba berjalan untuk sekedar menjauh dari tempat tersebut. Dengan menyeret kaki kanannya, Aji memaksakan berjalan dengan pincang. Entah kenapa, kaki kanannya terasa begitu berat, kram dan kesemutan. Di depan mata, di samping kanan Aji melihat ada suster yang berjaga malam yang sedang menuju ke arahnya. Namun aneh, suster tersebut justru berlari ketika melihat Aji berjalan dengan pincang. Mungkin dipikir Aji ini sosok hantu, sehingga membuat suster tersebut lari ketakutan. Sialan, saya yang mau minta tolong malah dia yang lari, gerutu Aji. Aji kembali berjalan menyeret kaki kanannya di tengah suasana yang sudah sangat sepi. Nah, itu ada orang, ucap Aji dalam hati. Tapi kok aneh, sosoknya tinggi, mungkin 2 meter lebih, memakai dress panjang berwarna putih, berjalan bergedek seperti orang gemetaran. Semakin lama, semakin dekat, semakin terlihat wujudnya. Astagfirullah, Aji tercekat.
tak mampu berkata-kata ketika melihat wujud sosok tersebut. Bagaimana tidak, sosok tersebut begitu tinggi dengan wajah yang penuh darah. Pipi kirinya berlubang, jari jemarinya kurus kering dengan berkuku hitam panjang. Sementara di bagian bawah perutnya, darah segar masih mengalir, merembes dengan deras menghampiri Aji. Plak. Aji pingsan, tak sanggup menahan ketakutan dan kengerian. Dan setelah itu, dia tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Pak Ilham selaku security rumah sakit melihat ada yang aneh. Siapa yang tiduran di tengah lorong begitu? Pikir Pak Ilham. Pak Ilham merasa ngeri sebenarnya. Ada rasa takut dalam dirinya, namun tugas dan kewajibannya adalah memeriksa keadaan dan keamanan rumah sakit ini. Dengan rasa ragu, Pak Ilham pun mendekat dengan perlahan ke arah tubuh Aji yang tergeletak pingsan. Pak Ilham mendekat perlahan, berjalan, sambil setengah menunduk untuk memastikan siapa gerangan. Alhamdulillah, manusia rupanya. Tapi siapa orang ini? Kenapa bisa tidur di tempat seperti ini? Pikir Pak Ilham. Mas. Pak Ilham menoel tubuh Aji dengan tongkat security yang ia bawa. Mas. Pak Ilham terus menoel tubuh Aji sampai 3 kali, sampai akhirnya Aji tersadar dan siuman. Melihat gelagat Aji yang tidak seperti orang yang tertidur, Pak Satpam pun paham. Setelah cukup sadar, Aji pun dipapah Pak Ilham menuju kantin untuk lebih menenangkan dirinya. Di kantin, Aji disambut Pak Wondo. Ia segera didudukkan bersandar dinding. Pak Wondo memberi segelas air putih untuk Aji. Dengan segera Aji pun meminum habis air tersebut. Setelah keadaan baik, Aji pun menceritakan apa yang baru saja ia alami. Mendengar cerita tersebut, Pak Wondo dan Pak Ilham justru tertawa. Kalau saya mah sudah biasa mas, ucap Pak Ilham kepada Aji. Itu sosok siapa sih Pak? Tanya Aji. Pak Ilham tak bisa menjawab. Sementara Pak Wondo hanya tersenyum mendengar pertanyaan Aji. Sudah, Pak Wondo menengahi. Saya bikinin kopi ya untuk kalian saja. Gratis kok, ucap Pak Wondo. Wah, ada apa gerangan apa ini? Tanya Pak Ilham, sang security. Gak apa-apa Ham, nanti kamu tolong anterin mas ini balik ke kamar istrinya ya, ucap Pak Wondo kepada Pak Ilham. Siap Pak. Di waktu yang lain, keadaan Desi sudah semakin membaik, begitupun anaknya. Aji sangat bersyukur, namun mengingat kejadian semalam, Aji menjadi ngeri, was-was, dan merasa takut. Namun Aji tak punya pilihan lain. Istri dan anaknya adalah hal utama untuknya. Berusaha membuang sejauh mungkin segala ketakutan yang mulai menyudutkan keberaniannya. Namun masih ada beberapa hari lagi sampai semua ini berakhir. Aji sedang berada di dalam angkot untuk menuju kontrakan sederhananya. Aji memang berniat untuk pulang dahulu, sekedar untuk mengecek keadaan kontrakan dan mengambil beberapa barang yang dirasa diperlukan nantinya. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Aji meminta Ferdi untuk menemaninya nanti malam berjaga di rumah sakit. Ferdi setuju, toh besok juga libur kantornya. Selepas Isya, Ferdi datang menggunakan mobil sedan warna putihnya. Butuh perjuangan untuk sampai ke sini, karena Ferdi bukanlah asli orang di daerah sini. Ferdi adalah karyawan mutasi dari kota lain yang masih satu provinsi. Ia baru dipindahkan selama beberapa bulan belakangan. Ci, kamu di mana? Saya sudah ada di depan. Ferdi menelpon Aji. Oh iya ya, nanti saya ke situ, jawab Aji sambil menutup teleponnya. Aji bertemu dengan Ferdi di lobi depan, langsung mengajaknya masuk dan berjalan menuju ruangan di mana Desi dirawat. Wah, rumah sakitnya antik ya Ji, kayaknya jadul banget ini, ucap Ferdi sambil berjalan. Iya, ini memang rumah sakit lama, jadi ya begini, balas Aji. Setelah cukup lama melewati lorong dan ruangan pasien lain, mereka pun sampai. Jauh banget ruangan istrimu, Ji, ungkap Ferdi. Iya, soalnya rumah sakit ini lagi penuh, jadi sekarang pakai ruang tambahan, Aji menjelaskan. Mereka pun duduk di depan ruang persalinan di atas bangku besi. Ah, masih sore gini tapi kok ya udah sepi aja ya, gumam Ferdi. Ya makanya saya nyuruh kamu nemenin, ya karena begini, sepi, jawab Aji atas gumaman Ferdi.
Rokok dulu lah. Aji mengeluarkan rokok mil dari soku celananya. Berkat kehadiran Ferdi, Aji sedikit lega. Tahu dia tidak sendirian malam ini. Ada teman yang bisa dia ajak bicara dan mengusir sepi suasana khas rumah sakit ini. Tak terasa malam semakin larut, bergulir dengan pasti tanpa mereka berdua sadari. Waktu menunjukkan jam 10.30 malam. Fer, saya masuk dulu ya. Mau lihat keadaan di dalam dulu, pinta Aji. Siap mas bro. Aji pun masuk ke dalam dan memeriksa keadaan istrinya yang tampak sudah tertidur. Sebenarnya setiap beberapa menit sekali, Aji kerap menengok keadaan istrinya untuk memastikan semuanya tetap baik-baik saja. Aji masuk dan menuju Desi. Tampak Desi sudah tertidur. Aji menggenggam tangan Desi seolah tengah menguatkan istrinya tersebut. Setelah cukup lama, Aji pun menoleh ke arah di mana bayinya berada. Tapi siapa itu? Pikir Aji karena melihat ada wanita yang membelakangi dirinya. Dia seperti sedang melihat dan memperhatikan bayi Aji yang masih berada di tabung inkubasi. Perasaan tadi sudah saya tutup pintunya dan enggak ada suara pintu kebuka juga. Tapi kok udah ada orang di sini? Aji penuh tanda tanya. Siapa wanita tersebut? Dari pakaian dan gayanya, dia seperti bukan suster di sini. Mbak, siapa ya? Ia tak bergeming. Tangan terus mengelus-elus tabung inkubator. Maaf, Mbak siapa? Tanya Aji sekali lagi. Namun tetap tak ada jawaban. Merasa ada yang janggal, Aji pun mendekat perlahan. Ketika tangan kanannya berada di pundak wanita tersebut, ia masih tetap diam. Lalu seketika wanita tersebut menoleh persis di hadapan wajah Aji dengan muka yang rusak terbakar, pipi yang bolong, serta mata yang menggantung hampir jatuh. Sebisa mungkin Aji menahan teriakannya agar tak membangunkan istrinya serta anaknya. Aji membekap mulutnya sendiri sebisa mungkin, menahan suara hingga yang terdengar hanya suara yang tertahan seperti orang ngeden. Aji berpaling, segera berlari menuju pintu. Ketika berada di depan, Aji tak melihat keberadaan Ferdi. Di mana dia? Tanpa pikir panjang, Aji kembali berlari ke arah kantin. Paling tidak di situ ada banyak orang yang bisa membuatnya sedikit aman. Begitu sampai di kantin, Aji langsung mencari keberadaan Pak Wondo. Terlihatlah Pak Wondo yang sedang mencuci piring bekas makan. Melihat Aji, Pak Wondo pun memberhentikan aktivitasnya. Kenapa mas? Tanya Pak Wondo. Aji tak membalas. Nafasnya masih ngos-ngosan tak karuan. Kemudian Pak Wondo menuang air dari teko ke dalam gelas berukuran besar. Ini diminum dulu. Aji pun segera meminum air tersebut. Setelah cukup lama, Aji pun mulai bercerita perihal apa yang tadi ia lihat dan alami. Aji bercerita dengan suara yang pelan, nyaris seperti berbisik. Oh iya, saya paham mas, jawab Pak Wondo setelah mendengarkan cerita Aji. Terus saya harus gimana pak? Tanya Aji. Nanti saya ceritain saja. Kalau kantinnya sudah sepi, sekarang mas di sini saja dulu, istirahat, pinta Pak Wondo kepada Aji. Cukup lama untuk menunggu kantin ini benar-benar sepi. Hingga pada jam 11 malam, barulah kantin sudah sepi ditinggal para pelanggannya. Aji dan Pak Wondo duduk di balik etalase kaca, di mana Pak Wondo memajang dagangannya, duduk terpisah di atas kursi plastik. Namun beriringan dan berhadapan-hadapan. Gini mas, sebenarnya ruangan istri mas itu udah lama gak dipakai. Dipakai juga kalau ada keadaan darurat saja, kayak sekarang ini. Terakhir kali dipakai itu kurang lebih 6 bulan yang lalu. Terakhir kali dipakai persalinannya Dewi. Hah? Dewi siapa pak? Tanya Aji. Saya juga kurang tahu Dewi siapa. Tapi kata perawat yang menanganinya, Dewi itu dibuang sama keluarganya. Terus kok bisa ada di sini pak? Tanya Aji kembali. Katanya sih gini. Pak Wondo pun bercerita. 6 bulan yang lalu, kala itu hujan deras melanda daerah ini. Suara petir begitu mengerikan di luar. Pak Wondo kala itu tengah sibuk melayani para pelanggan yang berada di kantinnya. Tolong pak, tolong.
suara tukang becak yang berada di luar. Melihat hal tersebut, Pak Ilham selaku keamanan datang mendekat dan mencari tahu ada apa gerangan. Rupanya tukang becak tersebut membawa seorang perempuan yang sekarat di dalam becaknya. Dewi namanya. Darah segar begitu deras mengalir dari selangkangannya. Tampaknya Dewi mengalami kontraksi luar biasa. Mungkin air ketubanya sudah pecah. Dengan segera wanita malang ini langsung dibawa ke ruang persalinan, tepat di mana sekarang Desi berada. Sebisa mungkin melakukan pertolongan hingga akhirnya sang bayi bisa keluar dengan selamat. Namun Malang dengan Dewi, nyawanya tak bisa tertolong. Mungkin takdir sudah berkata lain. Dewi meninggal dengan darah yang masih keluar membasahi kakinya. Tukang becak pun dipanggil untuk menanyakan siapa keluarga dari jenazah Dewi tersebut. Dan tukang becak pun tidak tahu siapa keluarga dari wanita tersebut. Ia menemukan Dewi tengah kesakitan di samping jembatan, di mana si tukang becak sedang lewat. Dengan segera si bapak becak pun membawa Dewi ke rumah sakit ini. Karena meninggal pada malam hari, jenazah Dewi pun diinapkan selama semalam dan baru dikebumikan di keesokan harinya. Sementara bayinya terlihat sehat. Beberapa hari setelah kematian Dewi, suasana di ruang tersebut tampak beda. Lebih panas dari biasanya hawanya. Itulah yang Pak Ilham rasakan ketika berkeliling untuk memastikan keadaan. Dan ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, Pak Ilham melihat sosok hantu Dewi tengah berada di pojokan ruangan. Pak Ilham pun langsung berlari ketakutan. Dan semakin lama, teror Dewi semakin menjadi-jadi. Ia menampakkan dirinya pada dokter, suster yang membantu sewaktu persalinannya dan menghantui ruangan yang berada di sekitarnya. Semenjak kejadian seringnya hantu Dewi muncul, perlahan ruangan tersebut pun mulai ditinggalkan, mulai tidak dipergunakan. Sementara bayi Dewi diasuh di sebuah yayasan yatim piatu di pojokan kota ini. Namun, beberapa bulan sesudahnya, bayi almarhum Dewi pun menyusul ibunya, meninggal ketika dirawat di rumah sakit umum daerah di sini. Menurut penuturan penjaga yayasan, hantu Dewi kerap muncul untuk melihat anaknya tersebut, namun dengan wujud yang biasa, tidak berwujud menyeramkan. Dan menurut penuturan sang penjaga yayasan, hantu Dewi hanya menunjukkan wujud seramnya ketika bertemu dengan lelaki yang brengsek, lelaki yang berbuat kasar pada istri maupun pasangannya. Sebenarnya pihak yayasan pun sudah berkali-kali mengusir hantu Dewi, namun tak lama ia kembali dan kembali lagi. "Dewi, sudahlah, kamu kembali ke alammu. Biar di sini saya yang mengurus anakmu," ucap penjaga yayasan. Namun hantu Dewi tak menggubris. Ia terus datang sampai akhirnya membuat sang penjaga lelah dan pasrah. Toh dia juga tidak mengganggu, hanya ingin menemui anaknya saja, walaupun di dunia yang berbeda. Namun setelah kematian anaknya, hantu Dewi menjadi galak. Ia seperti mengamuk atas kematian anaknya tersebut, sering mengganggu anak-anak di panti asuhan dan para penjaga, hingga akhirnya orang yang disebut Abah pun turun tangan untuk mengusir hantu Dewi, memagari yayasan dengan pagar gaib agar hantu Dewi tak bisa masuk dan mengganggu. Hingga akhirnya hantu Dewi menghuni ruang persalinan, tepat di mana Aji berada. Air mata Aji menetes. Ia ingat atas kesalahan yang sering ia lakukan kepada Desi, sering meninggalkan, menyakiti, dan membuat hati Desi sakit, hingga menitikkan air mata akibat perlakuan Aji. Hantu Dewi terharu. "Sudah mas, lepasin saja semua kesedihannya. Sekarang mas minta maaf sama istri mas ya," Pak Wondo memberi saran. "Iya pak, saya akan minta maaf sama istri saya. Bapak tolong temenin ya. Saya masih takut kalau nanti ketemu hantu Dewi," pinta Aji. "Iya mas, saya bangunin istri saya dulu ya." Pak Wondo pun membangunkan istrinya dan menyuruhnya untuk menggantikan sementara menjaga kantin ini. Aji dan Pak Wondo pun berjalan menelusuri lorong temaram yang membuat ngeri. Cukup lama berjalan hingga akhirnya mereka pun sampai. Sesampainya di ruangan di mana istrinya berada, Aji langsung memeluk tubuh Desi yang tengah berbaring. Pak Wondo terharu melihat hal tersebut. Desi pun terbangun dan menanyakan, ada apa gerangan sehingga membuat Aji bertingkah demikian? Setelah bercerita,
Desi pun memaafkan semua tindakan dan perbuatan yang sudah pernah Aji lakukan kepada dirinya. Pak Wondo izin pamit untuk kembali menjaga kantinya. Suasana di dalam ruangan menjadi haru dibuatnya. Malam semakin bergulir dan mengingatkan Aji akan di mana keberadaan temannya si Ferdi. Kemana dia? Nomor HP-nya tidak aktif dan dia pun tidak jelas di mana keberadaannya. Setelah menangis, perasaan Aji pun menjadi lega. Setelah beberapa hari menahan rasa kantuk, Aji pun tertidur di bawah ranjang istrinya yang masih dirawat. Pukul 3 dini hari, di tengah antara sadar dan tidak, Aji merasakan belayan di rambutnya. Seperti ada tangan yang lembut yang membelai kepalanya. Karena tak kuat menahan kantuk, Aji pun memilih untuk tidak memikirkannya. Ia kembali tertidur dalam sunyinya malam. Keesokan harinya, Aji dibangunkan oleh suster yang berjaga di ruangan tersebut. Kabar baik Aji dapatkan, istri dan anaknya sudah boleh pulang hari ini. Kemungkinan sore hari mereka bisa pulang. Kita bisa pulang, Dek, ucap Aji kepada istrinya. Iya, Mas. Saya juga sudah merasa baikan sekarang, jawab istrinya. Aji pun hendak pergi ke toilet ingin sekedar membasuh wajahnya untuk menyegarkan dirinya. Sebelum akhirnya ada pesan masuk dari Ferdi yang membuatnya berhenti sejenak. Sialan kau, Ji. Saya semalam digangguin setan. Serem banget di depan ruangan istrimu. Udah serem banget lagi, pesan teks dari Ferdi. Aji tak membalasnya. Ia hanya tersenyum kecut melihat chat dari Ferdi. Aji melanjutkan langkah kakinya menuju toilet untuk membasuh mukanya. Hingga waktu yang ditunggu tiba, Aji membereskan semua perlengkapannya ke dalam tas ransel miliknya. Ia bersiap untuk pulang dan meninggalkan semua kengerian di ruangan dan rumah sakit ini. Aji, Desi beserta anaknya pulang dengan menaiki angkot menuju kontrakan yang sudah beberapa hari mereka tinggalkan dan rindukan. Aji mengambil masa cutinya selama beberapa hari. Ia menggunakan waktu liburnya untuk mengurus keluarga kecilnya. Sehari setelah kepulangannya dari rumah sakit, pukul 21.30, anaknya begitu rewel. Ia terus menangis tanpa henti. Sudah beberapa jam lamanya tangis dari anak Aji tak kunjung berhenti. Entah dapat ide dari mana, Aji pun keluar dengan membawa anaknya dan duduk di teras depan. Ajaib, anaknya langsung berhenti menangis, seperti ada sesuatu yang membuatnya tenang. Aji pun merasa lega karena tangis anaknya yang telah reda dan tak lagi mengganggu para tetangga. Namun lama-kelamaan dinginnya angin malam membuatnya resah dan waspada. Takut bila mana sang buah hati terkena penyakit karena angin malam. Aji bergegas masuk membawa sang buah hati yang kini sudah tertidur lelap. Aji membawanya dengan hati-hati agar bayinya tak terbangun. Sesampainya di dalam kamar, Desi pun segera mengeloni anaknya. Aji tidur di samping mereka beralaskan tikar. Di tengah malam, tetangga Aji yang baru pulang shift malam terkejut karena melihat ada wanita yang berdiri di depan kontrakan Aji. Siapa gerangan dirinya? Tanya sang tetangga dalam hati. Ah, mungkin tamunya Mas Aji, pikirnya. Peristiwa tersebut berlangsung selama 3 hari, hingga akhirnya sang tetangga pun penasaran dan menanyakannya kepada Aji. Mas, yang setiap malam di depan kontrakan Mas itu siapa ya? Tanyanya kepada Aji. Yang mana ya, Pak? Perasaan gak ada. Jelas Aji. Ada kok, Mas. Setiap saya pulang kerja malam, pasti ngelihat perempuan di depan kontrakan Mas Aji. Ah, masa sih, Mas? Aji heran tak percaya. Di sisi lain, sedang seru-serunya cerita, Ferdi datang mengacaukan suasana. Sorry bro, aku baru bisa main sekarang, ucap Ferdi kepada Aji. Hah, santailah. Kemarin kamu kenapa, Fer? Tanya Aji. Ah, gila. Aku kemarin ditongolin hantu cewek yang serem banget. Aku lari ketakutan, Ji, dan apesnya setan itu malah ngikutin sampai ke rumah. Gila nggak tuh? Ferdi menjelaskan. Obrolan yang menyeramkan terjadi hingga saat Ferdi keceplosan. Beberapa bulan yang lalu ia pernah meninggalkan kekasihnya yang tengah dalam kondisi hamil besar. Tentu saja karena Ferdi tak mau tanggung jawab. Padahal sang wanita sudah diusir keluarganya yang merupakan orang terpandang di daerah sini demi Ferdi. Namun Ferdi bajingan tak mau tanggung jawab dan menghilang dari wanita tersebut. Namanya siapa, Fer? Spontan Aji bertanya. Dewi, Ji, namanya Dewi. Apa? Aji terkaget. Jangan-jangan. Udahlah Ji, saya mau pulang dulu, capek habis pulang kerja.
Aku duluan ya Ji, Mas, ucap Ferdi berpamitan. Ferdi pun pulang menggunakan mobil hitamnya. Seperti apa nasib Ferdi yang sekarang? Wallahu alam. Sekian kisahnya. Terima kasih kata Kuri @demotion. Teman-teman juga bisa simak kisah lainnya di akun Twitternya beliau. Linknya ada di deskripsi. Fakta secara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.